It's time to football time. Bersama saya Ivan Fajar dan juga ada rekan saya di situ. Manggala Saputro. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ini Mas, deretan pemain lokal atau bomber lokal yang siap untuk bersaing menjadi perebutan top skor di Liga 1 2021 bersama juga para pemain asing Mas. Karena berbicara soal pemain lokal ini juga terkadang juga sempat juga bersaing Mas dengan para pemain asing, khususnya para pemain striker asing ini juga untuk bersaing dalam perebutan pencetak gol terbanyak di sebuah kompetisi, termasuk khususnya pada yang akan terdekat ini kan di Liga 1 2021 Mas. Karena pemain lokal ini juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja Mas. Nah, benar banget nih Mas. Karena kemarin kita juga udah berjanji nih Yan. Kemarin udah kita ulas tentang pemain asing atau bomber asing yang berpotensi menjadi top skor di Liga 1 2021. Nah, kita penuhi janji kita untuk edisi kali ini. Kita akan membahas terkait dengan tadi yang dari sebutin Mas Ilman. Bomber lokal yang berpotensi untuk mengganggu hegemoni dari pemain asing untuk di potensi top skor. Nah, untuk di saat ini kita akan setidaknya ada 5 sampai 6 pemain Mas yang kita masukkan dalam prediksi pemain lokal yang bisa bersaing dengan pemain asing, striker asing. Dimulai dari yang pertama ada siapa Mas? Langsung aja ini. Nah, yang pertama ini tentunya kita nggak asing lagi dengan sosok yang bernama Syamsul Arif atau pemain yang bernama Syamsul Arif. Pemain lokal yang saat ini membela baju hijau atau Persebaya Surabaya memang sangat berpengalaman Mas. Ini udah sering sekali berpindah klub. Tercatat ada Persib Bandung juga pernah dibela. Terus juga dia mempunyai nama berkat Persela Lamongan, dulu juga pernah dibela. Terus Barito Putra, Persita Tangerang, namun pada saat bersama Persita Tangerang dia hanya mencatatkan beberapa laga karena kan di tahun 2020 Liga tertunda akibat adanya pandemi atau malah dibatalkan karena adanya pandemi. Nah, striker berusia 36 tahun kelahiran Bojonegoro ini kemungkinan diprediksi akan tampil gacor nih Mas untuk di Liga 1 2021. Mengingat dia juga menjadi andalan baju hijau ketika di Piala Menpora kemarin. Dia kemungkinan akan diduetkan dengan striker baru Persebaya. Wilson ya kalau nggak salah ya Mas ya. Ya, itu Wilson. Nah, itu kemungkinan akan diduetkan dengan Syamsul Arif di lini depan baju hijau. Nah, tercatat ini catatan terbaik Syamsul Arif nih ketika memperkuat sebuah tim itu sukses menyarankan 17 gol dari 34 laga atau satu musim itu bersama Persela Lamongan. Itu catatan terbaiknya Mas. Nah, disusul dengan di Barito Putra 14 gol dari 33 laga dan menurun nih di 2019 bersama Barito Putra hanya mencetak 5 gol dari 34 laga. Jadi ini selalu jadi pemain andalan nih Syamsul Arif. Nah, itu tadi terkait dengan bomber dari baju hijau Syamsul Arif. Saya kembalikan ke Mas Elvan. Siapa pemain selanjutnya nih Mas? Nah, kita beralih ke rival Mas. Selain dari Persebaya Surabaya, ini dari Arema FC juga memiliki sosok atau kandidat kuat juga pemain lokal yang bisa menjadi top skor di Liga 1 2021, yaitu ada seorang Kushedia Haryudo Mas. Nah, ini namanya mulai terkenal ini saat memperkuat PSS Sleman. Karena di skuad PSS Sleman pada musim lalu, pada 2019 itu sempat menjadi andalan di lini depan dari tim berjuluk Laskar Supel Ilja. Nah, sebelum akhirnya diboyong ke Arema FC dan bersama Arema FC di Liga 1 2020 kemarin meskipun baru tampil dalam 3 pertandingan itu juga sempat membuktikan diri Mas dengan mencatatkan 2 gol kalau tidak salah dari 3 laga yang dijalani. Nah, itu menjadi awal yang bagus buat Kushedia Haryudo untuk bisa bersaing dalam perebutan top skor di Liga 1 2021 Mas. Ya, terlebih kemarin juga kan dipanggil Sintayong ya Mas ya. Dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, tapi kalau berbicara soal Kushedia Haryudo ini juga ada juga pemain Arema FC juga hampir mirip lah tipikal pemainnya dengan Yudo ini Mas, dan juga mungkin juga bisa masuk kita di daftar para pemain lokal yang juga bersaing ini Mas, yaitu adalah Dedik Setiawan. Nah, Dedik Setiawan ini kan memang sudah menjadi andalan sejak lama ya Mas di Arema FC sebelum kedatangan seorang Yudo. Nah, Dedik Setiawan ini memang terkenal dengan loyalitasnya di Arema FC meskipun juga harus bersaing dengan striker asing di Arema FC. Nah, pada musim lalu sebenarnya juga sempat menjadi goal getter dari Arema FC, tapi sayangnya itu sempat mengalami cedera Mas di Liga 1 2019 dan absen cukup lama itu hingga akhir musim kabarnya, dan pada musim ini pada 2021 sudah pulih dan akan kembali menjadi andalan di lini depan Singoedan bersama Kushedia Haryudo dan striker asing dari Arema FC yaitu adalah Carlos Cortez. Cortez.
Nah, ini udah seragam juga nih dengan jersey Mas Elvan sekarang nih. Iya kan, ketika menjelaskan terkait dengan Arema FC tadi. Memang kalau kita lihat Arema FC memang dipenuhi striker lokal mumpuni Mas ya. Ada juga M Rafi di sana, ada juga Yudo dan juga Dedi. Nah, itu nanti kita tunggu nih kiprahnya di Liga 1 2021. Nah, selanjutnya ini ada pemain dari Bali United Mas atau Laskar Serdadu Tridatu. Nah, ini memiliki satu bomber asing nih. Bomber lokal rasa asing nampaknya. Nah, karena kan ini pemain naturalisasi nih Mas. Nah, ini ada sosok yang bernama Ilija Spasojevic. Nah, ini pemain kelahiran dari Kroasia, umurnya masih 33 tahun, ini cukup matang. Nah, ini baru dinaturalisasi juga nih Mas. Nah, ini jadi keuntungan sendiri bagi Bali United karena ini striker bomber maut asing rasa lokal ini karena kan naturalisasi tadi. Nah, ini tercatat penampilan terbaik dari Spasojevic itu ketika membela Bali United di tahun 2015 di Liga 1 2019. Tercatat Spaso sukses menyarankan 16 gol dari 31 laga dan saat itu Bali United juga keluar jadi kampionnya Mas, jadi juaranya. Nah, ini jadi pelengkap tersendiri nih meskipun di tahun 2019 gagal meraih top skor nih karena kalah saing dengan Marco Simic. Nah, tapi dia udah membuktikan diri bahwa dia menjadi salah satu kandidat kuat juga nih Mas untuk peraih gelar top skor di Liga 1 2021. Dan sebelum membela Bali United juga pernah membela Bayangkara Solo FC dan juga Persib Bandung. Itu tadi Ilija Spasojevic. Selanjutnya ada siapa Mas Evan? Nah, itu juga ini yang tidak kalah juga ada nama striker lokal dan juga memang pada setiap musimnya ini selalu menjadi top skor atau juga bersaing di papan top skor. Yaitu adalah mantan striker dari Persipura Jayapura yang saat ini pindah berganti seragam menjadi Borneo FC. Yaitu adalah seorang Bua Salosa. Meski usianya sudah tidak muda lagi, 35 tahun saat ini, tapi dari segi ketajaman dan juga kualitas, khususnya di lini depan, itu tidak dilakukan Mas, karena statistik yang berbicara, tapi itu terbukti saat masih memperkuat Persipura Jayapura Mas. Tapi entah nanti di Liga bersama Borneo FC ini apakah mampu melanjutkan trennya kembali atau justru kehilangan taringnya ini Mas. Nah, kalau dilihat dari statistik, itu bersama Persipura Jayapura sudah mencatatkan banyak gol, tercatat yaitu ada 42 gol dari 112 laga dan juga 26 assist. Nah, tapi catatan gol tersebut itu hanya dilakukan saat masih memperkuat Persipura Jayapura karena memang Bua Salosa ini identik dengan Persipura Jayapura sebenarnya. Tapi pada musim ini ada sedikit persoalan dan akhirnya pindah ke Borneo FC, Mas. Nah, ini padahal ikon dari Persipura ya Mas ya. Cukup disayangkan nih, kenapa kok harus hengkang dari Persipura Jayapura? Ya, itu memang dinamika sepak bola. Nah, untuk bomber selanjutnya ada bomber dari Persib Bandung nih Mas. Ini bomber baru. Tapi memang kalau kita lihat dari kualitasnya kita nggak bisa anggap remeh nih, karena memang dia berhasil menunjukkan performa apinya nih setelah hengkang dari PSM Makassar ke Persib Bandung. Karena dulu itu di PSM Makassar di Liga 1 2019 itu tercatat hanya mencetak 3 gol dari 16 laga. Nah, ini memang agak sedikit ironi karena dia juga kan jebolan Ajax Amsterdam nih, ada Ezra Walian. Nah, Ezra Walian ini kan memang kalau kita ketahui kan pemain naturalisasi yang ibarat kata itu cepet banget ini. Usianya masih 23 tahun tapi dia udah memutuskan untuk bergabung ke Indonesia. Itu memang jarang sekali nih ada pemain asing ataupun pemain dari luar Indonesia yang memutuskan untuk jadi WNI di usia yang masih tercukup muda ini kan, 23 tahun ini. Dan juga kalau kita lihat nih Mas di statistiknya saat membela Persib Bandung ketika di ajang Piala Menpora, Ezra sukses menyarankan 3 gol dari 6 laga. Nah, ini catatannya itu malah menyamai catatan ketika di PSM Makassar 16 laga 3 gol. Nah, ini 6 laga malah bisa mencetak 3 gol. Jadi memang mungkin jodoh dari Ezra Walian itu ya di Persib Bandung ini nanti Mas. Tapi kita lihat nih apakah dia bisa konsisten atau malah terpuruk nih di Persib Bandung. Karena di situ juga ada Geoffrey Castellion dan juga Wander Luiz. Benar. Nah, tapi memang kalau seorang Ezra Walian yang juga berstatus sebagai seorang pemain timnas Indonesia ya Mas. Nah, itu memang penampilannya di Persib Bandung itu semakin membaik dibandingkan pada musim lalu bersama PSM Makassar. Dan mungkin juga karena di situ ada seorang Robert Albert ya Mas yang memang memiliki kedekatan tersendiri dengan Ezra Walian dan mungkin itu menjadi sebuah kenyamanan karena memang bermain sepak bola itu harus dimulai dari kenyamanan terlebih dahulu ya Mas.
Wah itu nggak hanya pemain sepak bola mas, tapi mau mikat hati wanita juga gitu. Iya. Jadi memang kalau nggak nyaman itu kita nggak bisa nih mengeksplorasi kemampuan kita. Benar banget. Mungkin itu aja ya mas ya, atau ada lagi nih? Nah, ini yang saya mau tanyakan Mas, apakah cuma ada 6 ini apa ada nama-nama lain ini yang berpotensi juga untuk bisa bersaing dalam perebutan top skor ini Mas, khususnya pemain lokal? Nah ini kalau terkhusus pemain lokal ini memang sebenarnya kan banyak mas, ya tapi kan beberapa pemain lokal ini malah eksodus ke Liga 2 nih, contohnya ada Beto. Beto kita nggak usah tanyakan lagi, kalaupun dia sekarang itu memperkuat tim Liga 1, dia pasti masuk ke prediksi kita nih. Tapi karena dia sekarang udah pindah ke Persis Solo di Liga 2, jadi mungkin nanti ada pembahasan topik lain lagi juga terkait dengan bomber di Liga 2 mungkin, siapa yang lebih gacor nanti. Itu mas. Nah, tapi kalau berbicara soal peluang pemain lokal yang juga bisa untuk menjadi top skor di Liga 1 kayaknya cukup berat Mas, karena harus bersaing dengan pemain asing khususnya. Dan terbukti saja pada 3 musim terakhir di Liga 1 itu yang selalu menjadi top skor itu pemain asing. Terbukti pada tahun 2019 itu didapat oleh striker dari Persija Jakarta yaitu Marco Simic, dan pada tahun 2018 itu didapat oleh Alexander Rakic, dan pada tahun 2017 di Liga 1 2017 itu ada Silvano Convalio. Dan mungkin belum saat menjadi top skor di pemain lokal itu mungkin didapat oleh Christian Gonzalez itu ya Mas. Nah, benar banget mas. Tapi kan itu statusnya juga kan belum BNI sebenarnya ketika mendapatkan Jadi memang hegemoni top skor di Liga 1 Indonesia itu memang banyak merujuk ke pemain-pemain tersebut. Nah, malah justru ini salah satu nama yang kita prediksi ini pernah jadi top skor juga mas, Buas Salosa. Buas Salosa itu kan pernah jadi top skor ketika Persipura juara kalau nggak salah di Liga Jarum 2008. Nah itu bisa jadi senjata tersendiri nih bagi Borneo nih, karena bisa sukses nih meraih atau merekrut pemain sekelas Buas Salosa Liga 1 2021. Nah mungkin itu saja ya mas ya, dapat kita sharing nih atau kita eksplorkan terkait dengan prediksi kita tentang bomber lokal yang berpotensi untuk mengganggu hegemoni bomber asing di Liga 1 2021 terkhusus untuk calon top skor atau kandidat top skor. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time pada kali ini. Kita tutup dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.